berikutnya akan ada teater dari MTS Manbaul Ulum. Nah, ada teater. Judulnya apa ini? Judulnya dirahasiakan ya. Oh, nanti kita lihat aja. dirahasiakan. Oke, boleh judulnya dirahasiakan. Baik, untuk teman-teman dari MTS Manbaul Ulum, apakah sudah siap? Sudah siap? Oke. Oke, sudah siap. Langsung saja kita saksikan penampilan berikutnya. Teater dari MTS Manbaul Ulum. Selamat menyaksikan. What you gonna do with that dessert? What you gonna do? Perhatian, perhatian, pertunjukan drama dubbing akan segera dimulai. Semangat kalau sekolah Cil, biar tidak mudah dijajah oleh bangsa asing. Pandu, badan bapak kok terasa capek ya? Bapak mau masuk ke dalam dulu, nanti burungnya dibawa ke dalam rumah ya. Iya pak, bapak sih dibilangin disuruh istirahat yang cukup malah gerak-gerak aja pak. Loh, ya harus kayak gitu toh. Kamu kan tahu sendiri, kalau bapak diam saja malah kram ini badan bapak. Wes, bapak masuk dulu. Nah, kalau bapak sudah istirahat gini kan enak. Aku jadi kemana-mana tidak kepikiran. Indonesia, negaraku tercinta, negara yang sangat aku cintai, di mana perjuangan para pahlawan yang sangat gigih demi untuk meraih kemerdekaan bangsaku ini. Semangatku berkobar demi bangsaku tercinta, bangsa Indonesia. Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang patut untuk dicintai, bangsa... Kamu ini siapa? Pagi-pagi kok bengok-bengok? Kamu gak pernah diajari PPKN, tak? Kamu gak bisa menghormati tetangga kanan kiri. Bapak sudah tua, jangan marah-marah. Nanti kena stroke ringan loh. Mending duduk dulu sini, Pak. Mari, duduk dulu. Oh, iya, terima kasih. Belum kamu, kurang ajar sekali. Ini rumah siapa? Oh iya, ini rumah bapak. Maaf pak, kamu jangan kurang ajar loh. Gak punya aturan. Saya ini kolonel loh. Pak, ini bahaya pak. Kita harus bersiap-siap mempersiapkan pak. Kita harus siaga. Siap-siap apa? Siaga bagaimana? Belanda pak. Belanda sudah sampai di negara kita pak. Di Indonesia. Apa? Belanda sudah sampai di Indonesia? Dari mana kamu tahu kalau Belanda sudah sampai di Indonesia? Siap? Saya tahu dari BPCE pak. BPCE? Apa itu? Badan Pengawas Cemungut. Ya, menurut kabar pak, Belanda sudah berani masuk ke kawasan ini dan menginap di sini. Dan mereka sudah mulai berani untuk tidur dan mandi di daerah sini. Kurang ajar. Mandi di mana mereka? Bendungan Jamban RW 5 pak. Ternyata otak mereka
masih polos. Mereka tidak bisa membedakan mana pemandian dan mana pembuangan. Tapi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau penjajah sudah masuk kawasan Indonesia, bisa bahaya, bisa direbut negara kita ini. Loh. Loh. Ini siapa ini? Ini kenapa? Loh, Samin, ini teman saya, Pak. Tenang. Samin, aku tahu. Sekarang tarik nafas yang dalam. Fokus, konsentrasi, katakan apa yang ingin kamu katakan dan jangan katakan apa yang tidak ingin kamu katakan. Loh, Pak, kamu ini ada-ada saja. Sudah, kenapa ini? Ini pasti ulah Belanda, Pak. Fix. Ini pasti ulah penjajah. Yang benar aja kamu. Aduh, saya kenapa? Saya lapar, Pak. Kalian jangan kurang ajar. Siap, gerak. Saya ini kolonel. Ingat, kolonel. Jadi jangan kurang ajar. Siap, Pak. Lapor. Belanda sudah masuk wilayah kita dan mereka sudah mulai menindas kaum-kaum yang lemah dan mereka sudah memulai memperlakukannya tidak wajar kepada rakyat kita, Pak. Tangan kamu ngambil apa itu? Tidak, Pak. Ini tidak bisa dibiarkan. Belanda dan bala tentaranya sudah mulai menindas kaum-kaum yang lemah. Ini tidak bisa dibiarkan. Nah iya, Pak. Kok bisa ya Belanda itu menindas kaum-kaum lemah? Kok tidak Bapak saja? Kurang ajar mulut kalian. Saya ini kolonel. Siap, gerak. Ini gawat. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau begitu, saya akan melatih kalian untuk melawan penjajah. Mohon izin, Bapak. Kita menunggu salah satu teman kita. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam perjuangan. Waduh. Makanya toh hati-hati. Ini baru namanya pejuang. Lihat, auranya saja sudah terlihat. Siapa? Kedatangan saya kemari ingin menemui Bapak. Iya, saya sudah tahu. Silakan bergabung dengan teman-temanmu. Mohon maaf, Bapak, bukan istri Bapak, tapi saya ingin menemui Bapak. Buset budet. Samin, tolong, suara saya mau habis. Tolong itu kamu bilangin teman kamu. Siapa? Kamu itu disuruh gabung di sini loh sama aku sama Sukar. Tidak bisa, Pak. Saya itu kesini mau menemui Bapak karena ini penting sekali, Pak, bagi keamanan bangsa kita. Iya, saya sudah tahu. Aduh, hanya ada satu cara, Pak. Iya, Pak. Siap. Kalau bicara soal Belanda dan penjajah, ini sangat tidak bisa dibiarkan. Saya akan melatih kalian agar siap untuk melawan para penjajah dan bala tentaranya. Kalian sebagai para pemuda harus memiliki jiwa-jiwa pejuang, dan saya akan latih betul kalian semua. Bagaimana menurut kalian? Betul, Pak. Kita harus mempersiapkan strategi dan kita harus pukul mundur penjajah. Kita tidak boleh diam saja, Pak. Pilihannya cuma dua, Pak. Aish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. NKRI harga mati. Kita harus berjuang membela tanah air kita. Bagus. Bagaimana, Ibul? Sudahlah, Pak. Tidak usah makan. Saya sudah kenyang. Cukup jajan ini saja, Pak. Allah karim. Hanya ada satu cara, Pak.
Baik Pak, Ipul semangat dan setuju dengan ide itu. Mari Pak, ayo kita serang mereka. Serang gundulmu halus. Baiklah kalau begitu, saya tidak akan melatih kalian hari ini, tapi besok saja. Sekarang saya mau tanya kepada kalian, apa makna perjuangan menurut kalian? Ayo Sukar. Perjuangan adalah doa Pak. Itulah lagunya Roma Irama. Samin, apa merdeka itu? Ya kita saat bisa peyan, bisa rokokan di depan orang tua, memegang cuan-cuan yang banyak, itu merdeka Pak. Dasar, memang otak fungsinya tidak stabil. Isinya cuma cuan, dan cuan. Siap, gerak. Dasar generasi pemuda goblok. Apa mereka paham tentang darah yang tertumpah di setiap tanah yang mereka tapaki? Apa mereka paham betapa banyak nyawa yang dipertaruhkan hanya untuk satu kata saja, merdeka? 10 November 1945, Bung Kecil dengan pasukan berani matinya sekaligus pemuda-pemudi Bali, Surabaya, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, serta Jawa bergerilya mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamirkan. Tapi di zaman sekarang, pemuda kita sekarang, pemuda yang terjerat dalam romantisnya era globalisasi, pemuda yang pragmatis, apatis, dan hedonis, mendambakan Indonesia maju, tapi pemudanya lengak-lengok kayak burung bekok. Tas bajar ya plonga-plongo, mau ujian serasa mati, terima contekan dengan senang hati. Yang penting kan nilainya tinggi, moral paling 3 cm. Lantas siapa yang mau disalahkan? Atasan, sistemnya ya kalian lah goblok. Sudahlah, di masa mudaku dulu kupasrahkan nyawa ini untuk kemerdekaan anak cucu. Namun mengapa di masa tuaku aku seperti buih yang terombang ambing di samudra lepas? Padahal aku menggunakan tanganku ini untuk berjuang demi mereka. Biarlah aku menjadi pahlawan yang terlupakan. Wih, keren Pak, keren. Sudah, pulang sana, khusus. Tapi Pak, kapan kita latihannya? Besok saja latihannya. Saya mau istirahat. Gimana ini? Kok aku jadi ngerasa nggak enak ya? Kamu itu jangan mikir yang aneh-aneh toh. Assalamualaikum Pak, nuwun. Waalaikumsalam. Wonten nopo nggih? Bapak yang tinggi hitam besar ada Mas? Oh, bapak saya. Ada apa ya Mas? Kami mau belajar dan berlatih untuk melawan penjajah Mas. Waduh, mohon maaf Mas. Sebaiknya Mas-mas kembali ke rumah masing-masing ya. Sekali lagi, mohon maaf ya Mas. Loh, Mas ini gimana toh? Mas ini gak punya jiwa-jiwa pejuang belas ya? Bukan begitu Mas. Masalahnya gini.
Masalah opo sih mas? Barusan saja jam 7 Bapak dibawa ke rumah sakit Menur Surabaya. Bapak saya agak punya gangguan jiwa mas. Belakangan ini sering marah-marah gak jelas, sering tiba-tiba nyanyi-nyanyi sendiri. Baru kemarin malam teriak-teriak mas. Akhirnya kami hubungi pihak ke rumah sakit dan tadi pagi dibawa mas. Kak wis takar. Kalau begitu saya masuk ke rumah dulu mas. Mari. Unzur makola wala tanzur man kola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Oh sipun tambah gak jelas. Wis ayo balik ae bubar. Loh, wis mari ta latihane. Latihan gendeng ta. Ya opo sih arek-arek iki gak jelas. Jare kate latihan kok malah balik. Sido latihan ta.